Firman Tuhan dalam Obaja 1 ayat 10 memberikan peringatan keras. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang hukuman bagi bangsa-bangsa yang melakukan kekerasan terhadap Israel, Yakub. Mereka akan dilenyapkan karena melawan umat pilihan Tuhan. Kutukan ini dapat berlaku untuk bangsa-bangsa di zaman modern yang mengambil sikap agresif terhadap Israel, termasuk Iran. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Zakharia 12 ayat 9. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan akan membinasakan bangsa manapun yang menyerang Yerusalem, pusat Israel. Ini adalah peringatan jelas bahwa bangsa-bangsa yang menentang Israel seperti Iran menghadapi kehancuran jika mereka melawan umat pilihan Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam sejarah umat manusia, Tuhan selalu memperlihatkan pembelaannya yang kuat terhadap Israel, umat pilihannya. Berbagai bangsa telah mencoba melawan atau menghancurkan Israel, namun Tuhan selalu membela dan melindungi mereka dengan tangannya yang perkasa. Salah satu bangsa yang sering kali dipandang sebagai musuh besar Israel dalam konteks modern adalah Iran. Banyak yang melihat konflik dan ketegangan antara kedua negara ini sebagai penggenapan dari nubuatan Alkitab. Kutukan dan penghakiman Tuhan terhadap bangsa yang melawan umatnya bukan hanya tercatat dalam sejarah masa lampau, tetapi juga berlaku bagi masa kini. Iran, seperti bangsa-bangsa lain yang melawan Israel, bisa menghadapi penghakiman. Dalam firman Tuhan, Yehezkiel 32 ayat 24 dan 25, di situ Elam dan seluruh rakyatnya, sekeliling makamnya, semuanya rebah mati, orang-orang yang sudah mati terbunuh, dan yang sudah turun ke dunia, orang mati dengan tidak bersunat, yang menimbulkan kegentaran di negeri orang-orang hidup. Mereka menanggung kehinaan bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur. Nubuatan Yehezkiel menunjukkan kepada kita contoh nyata bagaimana bangsa seperti Elam, Iran, dihukum karena kesombongan dan perlawanan mereka terhadap Israel, umat pilihan Tuhan. Hal ini menjadi peringatan serius bagi semua bangsa bahwa menentang kehendak Allah hanya akan menghasilkan kehancuran dan kehinaan. Bagi Iran, nubuatan ini bisa dianggap sebagai cerminan dari apa yang terjadi jika mereka memilih untuk melawan umat pilihan Tuhan. Namun selalu ada jalan pertobatan di mana bangsa manapun, termasuk Iran, dapat menghindari kutukan dan menerima belas kasihan Allah. Seperti yang terlihat dalam nubuatan ini, kehancuran Elam atau Iran bukan hanya hasil dari kekalahan militer, tetapi juga penghakiman ilahi. Tuhan tidak hanya menghukum Elam secara fisik, tetapi juga membawa mereka ke liang kubur dalam kondisi aib, tanpa berkat dan kehormatan. Ini adalah pengingat keras bahwa bangsa-bangsa yang menentang Allah, baik di zaman kuno maupun zaman modern, akan menghadapi konsekuensi yang berat. Dalam konteks modern, Elam sering dikaitkan dengan Iran. Nubuatan ini dapat dipahami sebagai peringatan bagi bangsa yang menentang Tuhan dan umatnya. Jika Iran melawan Israel dan mengambil posisi berseberangan dengan kehendak Allah, nubuatan ini menunjukkan bahwa mereka menghadapi kutukan serupa, kehinaan, kehancuran, dan kebinasaan. Ini menegaskan bahwa tidak ada bangsa yang dapat melawan Israel, umat pilihan Tuhan, dan harapan bagi mereka adalah dalam pertobatan dan kembali kepada kehendaknya. Banyak yang melihat tindakan-tindakan agresif Iran dalam sejarah modern sebagai bagian dari penggenapan nubuatan. Namun untuk diingat bahwa dalam setiap nubuatan ada aspek kehendak bebas manusia dan rencana besar Tuhan. Iran mungkin berperan dalam peperangan akhir zaman, tetapi ini berarti bangsa ini ditakdirkan untuk kutukan abadi. Iran tetap memiliki kesempatan untuk bertobat dan mencari wajah Tuhan sebelum penghakiman datang. Bagi orang percaya, nubuatan mengenai Iran bukanlah sekadar prediksi tentang masa depan yang jauh. Ini adalah panggilan untuk waspada dan berdoa. Yesus memperingatkan kita untuk tidak terjebak dalam ketakutan tentang akhir zaman, melainkan untuk terus berharap dan bersandar kepada Yesus Kristus. Iran dalam nubuatan akhir zaman bisa dilihat sebagai peringatan penting bagi seluruh umat manusia. Kutukan bukanlah takdir yang tak terelakkan, tetapi panggilan untuk kembali kepada Tuhan.
Apapun peran Iran dalam sejarah akhir zaman, fokus kita harus tetap pada harapan dalam Kristus dan kesetiaan dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat penting dan relevan di zaman ini. Firman Tuhan memberikan peringatan keras kepada bangsa-bangsa yang melawan umat pilihannya, Israel. Melalui sejarah, kita telah melihat bagaimana Tuhan selalu menunjukkan pembelaannya yang setia terhadap Israel. Berbagai bangsa telah mencoba menghancurkan Israel, namun tangan Tuhan yang kuat selalu melindungi mereka. Dalam firman-Nya, kita melihat contoh nyata bagaimana Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang menentang Israel, termasuk bangsa seperti Elam, yang dalam konteks modern sering dikaitkan dengan Iran. Tuhan tidak hanya menghakimi secara fisik, tetapi juga membawa mereka ke dalam kehancuran dan kehinaan yang abadi. Ini menjadi peringatan serius bagi bangsa manapun yang melawan kehendak Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah sebagai bentuk dukungan Anda terhadap pelayanan ini. Mari kita berdoa bersama-sama, memohon hikmat dari Tuhan, agar kita dapat memahami dan merenungkan firman-Nya dengan hati yang terbuka. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di sorga, Engkau adalah Tuhan yang setia, penuh kasih, dan panjang sabar. Terima kasih atas kasih karunia dan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis setiap hari. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal dari-Mu, termasuk kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di hadapan-Mu, baik secara fisik maupun secara rohani, untuk menyelami kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa di luar kasih karunia-Mu, kami tidak mampu memahami rencana dan kehendak-Mu. Oleh karena itu, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Penuhi hati dan pikiran kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka dan siap diubahkan. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar apa yang kami pelajari dan renungkan hari ini bukan sekadar menjadi pengetahuan, tetapi menjadi bagian dari hidup kami yang membawa transformasi, baik dalam tindakan, perkataan, maupun pemikiran kami. Tuhanku Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Seringkali kami gagal menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu, kami jatuh dalam dosa, kesombongan, dan ketidaktaatan. Ampunilah kami Tuhan, dan sucikanlah hati kami dengan kuasa darah Kristus. Kami tidak ingin ada penghalang antara kami dengan Engkau ketika kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Hati kami haus akan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan-Mu menembus hati kami, dan menyingkirkan segala kekerasan hati, segala sikap yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dan segala pemikiran yang menjauhkan kami dari Engkau. Bapa, kami juga bersyukur atas setiap tantangan, pergumulan, dan proses hidup yang kami alami. Karena melalui semua itu, kami semakin mengenal kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang bekerja di segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Kiranya firman yang kami renungkan hari ini memberikan kekuatan baru, pengharapan yang teguh, dan iman yang semakin kokoh di tengah pergumulan hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu renungan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami dari awal hingga akhir, dan biarkan nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami mohon agar setiap orang yang mendengar renungan ini, baik di tempat ini maupun di tempat lain, dapat merasakan hadirat-Mu disentuh oleh kasih-Mu dan diubahkan oleh firman-Mu. Jadikanlah hidup kami berbuah bagi kerajaan-Mu, agar melalui kehidupan kami, orang lain dapat melihat terang-Mu dan memuliakan nama-Mu. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati setiap bagian dari renungan hari ini, dari pembacaan firman, pemahaman, hingga penerapan dalam kehidupan kami. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berikutnya terdapat di dalam Yesaya 34 ayat 2. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Ini memberikan gambaran jelas tentang murka Tuhan yang tidak bisa diabaikan. Ketika Tuhan berfirman tentang penghukuman, itu bukanlah peringatan kosong.
Dia menyatakan murkanya terhadap bangsa-bangsa yang melawan umatnya, Israel, dan akibatnya adalah kehancuran total. Yesaya 34 ayat 2 adalah nubuatan yang menegaskan bahwa bangsa-bangsa yang menentang Israel akan mengalami penghukuman berat dengan gambaran tentara-tentara yang ditumpas dan diserahkan kepada pembantaian. Tuhan tidak akan membiarkan bangsa manapun menghancurkan umat pilihannya tanpa adanya pembalasan yang sesuai. Murka Tuhan dinyatakan dalam bentuk penghancuran fisik dan penghakiman spiritual terhadap bangsa-bangsa yang keras kepala. Dalam konteks modern, ayat ini dapat dipahami sebagai peringatan langsung bagi negara-negara yang mengambil posisi menentang Israel, termasuk Iran. Iran, yang seringkali berdiri sebagai musuh Israel, dapat dianggap sebagai salah satu bangsa yang terancam oleh murka Tuhan jika mereka tidak bertobat. Tindakan-tindakan agresif mereka terhadap Israel bukan hanya upaya politik, melainkan juga bagian dari peperangan rohani yang lebih besar. Dengan menentang Israel, bangsa-bangsa ini secara tidak langsung juga melawan Tuhan yang memilih Israel sebagai umatnya. Sejarah Alkitab penuh dengan contoh di mana bangsa-bangsa yang menentang Israel mengalami hukuman yang berat. Dari Mesir hingga Babel, semua bangsa yang melawan Israel menghadapi akibat fatal karena melawan kehendak Allah. Yesaya 34 ayat 2 mengingatkan kita bahwa hal yang sama juga berlaku di zaman sekarang. Setiap bangsa yang berusaha menghancurkan Israel akan merasakan murka Tuhan. Namun firman ini juga membawa pesan penting bagi seluruh umat manusia. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Meski murkanya dahsyat, kasih karunia-Nya selalu tersedia bagi mereka yang berbalik kepadanya. Bagi bangsa seperti Iran yang berada di garis permusuhan dengan Israel, masih ada kesempatan untuk menerima belas kasihan Tuhan jika mereka berbalik dan mengakui kekuasaannya. Dalam rangkaian nubuatan akhir zaman, bangsa-bangsa yang menentang Israel akan terus menjadi fokus perhatian. Namun sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk selalu berdoa bagi bangsa-bangsa ini, agar mereka mendapatkan kesempatan untuk bertobat sebelum murka Tuhan dinyatakan secara penuh. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, firman Tuhan di dalam Yeremia 49 ayat 35-37, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Ayat ini merupakan nubuat dari Tuhan melalui Nabi Yeremia mengenai bangsa Elam, yang secara geografis terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran. Di dalam Yeremia 49 ayat 35-37, Tuhan menyatakan bahwa Dia akan menghukum Elam dikenal sebagai Iran dengan mematahkan busur mereka yang merupakan simbol kekuatan militer mereka. Ini berarti bahwa kekuatan utama Elam atau Iran, yaitu angkatan perang mereka, akan dihancurkan dan dilemahkan secara total. Tuhan juga menyebutkan bahwa Dia akan mendatangkan 4 angin dari segala penjuru yang mengindikasikan kehancuran yang akan datang dari segala arah. Ini adalah gambaran dari penghancuran dan penyebaran bangsa ini, sehingga mereka tidak lagi memiliki identitas nasional yang kuat, tersebar di antara bangsa-bangsa lain, tanpa perlindungan dan kekuatan. Selain itu, Tuhan menyatakan bahwa Elam atau Iran akan dibuat ketakutan di hadapan musuh-musuhnya. Mereka yang dulu kuat dan dominan akan menjadi lemah dan penuh rasa takut. Hukuman ini digambarkan sebagai malapetaka besar, di mana Tuhan tidak hanya memukul kekuatan fisik mereka, tetapi juga membuat mereka hancur secara mental dan emosional, karena mereka akan hidup dalam ketakutan akan serangan dan pembalasan dari musuh-musuh mereka. Nubuat ini memberikan makna yang lebih dalam. Elam adalah bagian dari sejarah kuno Persia, yang kemudian berkembang menjadi kekaisaran Persia yang lebih besar dan mencakup wilayah Iran modern. Meskipun peradaban Elam sudah tidak ada lagi,
Lokasi dan pengaruh sejarahnya tetap relevan bagi Iran saat ini. Nubuat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuatan militer atau politik yang dapat bertahan selamanya tanpa ketaatan kepada Tuhan. Meskipun kuat pada zaman ini, mereka mengalami kehancuran total karena dosa dan pemberontakan mereka terhadap umat pilihan Tuhan. Sejarah ini memberikan pelajaran bagi bangsa-bangsa modern, termasuk Iran, bahwa Tuhan berdaulat atas setiap bangsa, tidak peduli seberapa kuat suatu negara dalam hal militer, politik, atau ekonomi. Pesan ini sangat relevan bagi negara-negara modern, termasuk Iran, untuk mengakui bahwa kekuatan sejati hanya datang dari Tuhan, dan mereka yang sombong atau mengandalkan kekuatan mereka sendiri akan menghadapi penghukuman yang pasti dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman yang telah kita renungkan hari ini, kita diingatkan akan kuasa Tuhan yang berdaulat atas segala bangsa. Firman Tuhan menegaskan bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat melawan rencananya. Tuhan telah menetapkan perlindungannya yang kekal bagi umat pilihannya, Israel, dan memberikan peringatan kepada bangsa-bangsa yang berani melawan kehendaknya. Pesan ini sangat relevan bagi kita di zaman ini, karena menunjukkan bagaimana Tuhan terus memerintah atas sejarah, termasuk bangsa-bangsa modern seperti Iran, yang sering kali mengambil sikap antagonis terhadap Israel. Dalam konteks ini, kita diajak untuk hidup dalam ketaatan dan rendahan hati di hadapan Tuhan, mengingat bahwa hanya Dia yang layak menjadi andalan dan perlindungan kita. Kita perlu menyadari bahwa tindakan melawan umat pilihannya akan menghadapi konsekuensi yang berat. Namun, di tengah semua ini, Tuhan menawarkan kasih karunia dan kesempatan untuk bertobat. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap tindakan kita harus selalu mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap bangsa dan individu untuk bertobat dan kembali kepadanya. Bagi kita yang percaya, ini adalah panggilan untuk tetap setia dan berdoa, agar kita selalu berada dalam lindungan dan kasih karunia-Nya. Marilah kita tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita hidup dalam terang firman-Nya dan bersandar kepada kuasa-Nya, mengingat bahwa setiap keputusan yang kita buat akan memiliki dampak tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur atas kasih karunia dan kemurahan-Mu yang tiada henti. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang setia, yang selalu melindungi umat-Mu, Israel, dan memberikan peringatan kepada bangsa-bangsa yang melawan kehendak-Mu. Kami menyadari bahwa dalam sejarah, Engkau selalu menunjukkan kekuasaan-Mu dan membela mereka yang menjadi milik-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami gagal untuk hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami seringkali terjebak dalam kebanggaan dan ketidakpedulian terhadap panggilan-Mu. Bantu kami untuk selalu rendah hati, menyadari bahwa semua yang kami miliki adalah anugerah dari-Mu. Ajari kami untuk bersyukur dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka, dan untuk selalu mengandalkan kekuatan-Mu. Saat kami merenungkan firman-Mu, kami berdoa agar setiap kebenaran yang kami pelajari dapat tertanam dalam hati kami dan membawa perubahan yang nyata dalam hidup kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia ini, menunjukkan kasih dan kebenaran-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga menyerahkan segala tantangan dan pergumulan yang kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan apa yang terbaik bagi kami. Biarlah kami tidak terfokus pada ketakutan atau kekhawatiran, tetapi tetap bersandar pada janji-janji-Mu yang setia. Ingatkan kami bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi-Mu, dan bahwa dalam setiap ujian, Engkau selalu ada untuk memberi kami kekuatan. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang melawan kehendak-Mu, termasuk Iran. Kiranya mereka dapat membuka hati mereka untuk menerima kasih dan pengampunan-Mu. Berikan mereka kesempatan untuk bertobat sebelum penghakiman-Mu datang. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu, dan kami mohon agar Engkau menyentuh hati mereka dengan kuasa-Mu.
Bapa, pimpinlah kami untuk senantiasa berdoa bagi bangsa-bangsa ini, agar mereka menemukan jalan kembali kepadamu. Biarlah setiap doa yang kami panjatkan menjadi persembahan yang harum di hadapanmu, dan semoga hati kami selalu bergetar dengan kerinduan untuk melihat namamu dimuliakan di seluruh bumi. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini menjadi bagian dari hidup kami dan memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan penuh harapan, kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur.